Sekarang bagaimana menurut Syafi'iyah? Syafi'iyah dalam mazhabnya mengatakan tidak disyaratkan mendiri dalam berdiri ketika membaca Fatihah. Maka berdiri dalam solat itu tidak disyaratkan mendiri. Tapi berdirinya itu rukun. Cuma apakah syaratnya, sahnya itu tidak bergantung dengan sesuatu apapun, maka Syafi'iyah tidak disyaratkan. Yang penting berdiri, sekalipun dia berdiri dengan bersandar ke dinding, sekalipun dia berdiri dengan berpaku pada tongkat. Berarti ini satu-satunya mazhab. Menurut mazhab yang lain tidak sah. Menurut Syafi'iyah sah. Apa alasannya? Liwujudil qiyam. Kenapa? Karena yang dituntut itu berdiri. Mau bersandar, mau tak bersandar, yang penting berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya berdiri sambil bersandar ataupun berpangku di satu benda? Dia berdiri juga tapi bersandar di tiang, nyandar dia. Atau dia sambil memegang tongkat. Ada orang berdiri kemudian sambil memegang tongkat. Sekarang apakah dalam berdiri itu disyaratkan istiqlal namanya? Istiqlal itu berdiri tanpa dibantu alat perangkat lain, tidak tongkat, tidak ini, jadi berdiri sendiri. Apakah disyaratkan berdiri itu berdiri dengan sendiri tanpa dibantu lain? Maka di sini ataupun ada punya bapak tak bisa berdiri lagi, panggil cucu. Cucu sini pegang datuk ya, datuk solat. Nanti kalau goyang nanti biarkan itu. Bolehkah kita minta bantu berdiri sama seseorang? Bapak Ibu sekalian, jadi kemandirian di dalam berdiri dalam solat itu apakah menjadi syarat atau tidak? Di sini jumhur ulama berpendapat bahwa siapa saja jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Hambali, dan ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa tidak sah berdiri itu bagi orang yang sanggup. Ini bagi orang sanggup ya. Kalau selama dia sanggup berdiri dengan mandiri tanpa harus berpatok kepada yang lain, bersandar atau dia sambil memegang tongkat, kalau selagi dia sanggup, maka disyaratkan dia mandiri. Tak boleh dia berpatokan kepada benda yang lain. Itu di dalam solat fardu. Jadi jumhur ulama itu Hanafi, Maliki, Hambali, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan syarat tidak boleh selama orang dia sanggup berdiri sendiri, tak boleh dia memakai alat bantu. Kalau dia pakai alat bantu, maka mereka katakan tidak sah solatnya. Maka coba apa kata mazhab Hanafi? Imam Abu Hanifah dalam buku-bukunya mengatakan man ittaka'a ala asa'u aw ala ha'idin wa nahwihi bihaitsu yasqut law zala lam tasih salatuhu. Apabila orang bersandar atau berpatokan kepada tongkatnya atau bersandar kepada dinding dalam berdiri solat, yang mana kalau dinding itu roboh, jatuh dia, atau diambil tongkat itu dia perhatikan bersandar betul dia berdirinya di situ, padahal dia sanggup, maka solatnya batal. Itu menurut fatwa lam tasih salatuhu. Tapi kalau seandainya dia bersandar ke dinding atau pakai tongkat karena ada uzur, maka tidak ada masalah, sahhat salatuhu. Jadi bagi siapa Bapak Ibu sekalian yang tidak sah dia memakai alat bantu dalam berdiri, pertama bagi yang sanggup, kedua solatnya solat fardu, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apabila barang yang dijadikan dia bersandar itu atau berpatokan itu hilang, jatuh dia, maka itu sah. Tapi kalau seandainya roboh pun dinding itu, tidak akan jatuh dia, berarti dia tidak bersandar kuat.
tetap dia dalam kondisi berdiri, atau diambil pun tongkatnya dia tetap dalam kondisi berdiri, berarti dia tidak berpatokan pada tongkat itu berdiri, maka kata Imam Abu Hanifah tidak ada masalah. Kemudian di dalam solat sunat bagaimana? Maka dalam solat sunat juga begitu. Menurut mazhab Hanafi tidak disyaratkan mendiri berdirinya, apakah ada uzur atau tidak. Jadi menurut Hanafi bahwa solat sunat itu boleh, walaupun sanggup berdiri dia bisa duduk, walaupun sanggup berdiri dia bisa bersandar di dinding atau pakai tongkat atau pakai kursi. Dia sanggup berdiri solat sunat, terus kursi dia tidak ada masalah, duduk pun tidak ada masalah. Cuman menurut Hanafi di makruh, solat sunatnya itu makruh hukumnya, dan itu kurang adab katanya, di annahu isa'atu adab, karena itu adalah kurang adab bersama Allah. Kemudian juga solatnya sah, cuman pahalanya kurang. Itu kata mazhab Hanafi. Apabila itu tanpa ada uzur, tak ada halangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menurut Hanafi itu berdiri itu wajib, kadarnya adalah kadar takbiratul ihram, kemudian kadarnya itu membaca bacaan yang wajib. Jadi mereka mengatakan bahwa Fatihah tak wajib, tapi ada beberapa bacaan yang wajib, sekedar 3 ayat daripada Fatihah kalau dia baca dengan zikir. Ini sudah kita bahas. Malikiyah mengatakan di dalam masalah mendiri berdiri ini wajib berdiri dalam kondisi mandiri di dalam solat fardu, baik bagi imam ataupun bagi makmum. Kadarnya adalah 3 katanya. Pertama, berdiri ketika takbiratul ihram. Kedua, berdiri dalam membaca Fatihah. Kemudian berdiri ketika dia huwi lirruku', ketika dia mau menunduk untuk ruku'. Maka kalau ada orang dia sanggup lalu baca Fatihah, takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian dia duduk membaca ayat. Kita membaca ayat itu sebenarnya sunat berdirinya. Yang wajib berdiri itu kadar membaca rukun takbiratul ihram dengan Fatihah. Lalu ketika rukuk dia dalam kondisi duduk tak sah, maka dia harus berdiri kembali untuk supaya posisi dia turun ke rukuk itu ke dalam dari kondisi berdiri. Maka dia syaratkan 3 di situ. Oleh karena itu dia katakan tidak cukup katanya dan tidak sah takbiratul ihram, membaca Fatihah dalam solat fardu bagi yang sanggup, yaitu dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi dia menunduk. Ini menurut Hanafi. Dan tidak sah pula berdiri dengan bersandar kepada tiang. Kalau seandainya tiang itu roboh, jatuh dia, padahal dia sanggup berdiri, maka orang seperti ini tidak sah solatnya. Adapun ketika membaca surat setelah Fatihah, membaca tabbat yada Abi Lahab, setelah surat, membaca surat itu fal-qiyamu laha sunnah. Membaca surat itu berdiri untuk membaca surat hukumnya sunat-sunat. Falau istanada ila syai'in law uzila la saqat. Jadi apabila dia bersandar kepada sesuatu, tapi bersandarnya itu adalah ketika membaca surat, ketika baca Fatihah tidak bersandar dia. Tapi kalau dia bersandar di dinding, kalau seandainya dinding itu roboh, dia jatuh, tapi dia bukan bersandar dalam membaca Fatihah, dia membaca surat, maka solatnya tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian dalam membaca rukun, maka di situ solatnya batalan. Kalau dalam membaca surat lam tabtul, cuman dimakruhkan dia bersandar dalam membaca surat tersebut. Kalau seandainya dia duduk dalam kondisi membaca surat, batalan salatu. Tapi kalau dia duduk tidak menunduk, maka dia boleh cuma sekedar menunduk saja. Tapi kalau sampai duduk walaupun membaca surat,
padahal dia sanggup berdiri, duduk dia, maka batalat salatuhu. Kenapa? Karena dia telah mencederai kondisi solat. Karena posisi itu dia harus posisi berdiri, dan dia berikan dispensasi hanya sekedar menunduk. Adapun makmum, ini bagi Malikiyah, amal makmumu fala yajibu alaihi al-qiyam li qiraatil Fatihah. Sedangkan makmum tidak wajib baginya, dia dibedakan antara imam dan makmum. Ini bagi Maliki, tidak wajib baginya berdiri untuk membaca Fatihah apabila dia bersandar ketika membaca Fatihah kepada dinding. Kalau seandainya dinding itu roboh, maka dia akan jatuh, maka menurut Hanafi Maliki sah solatnya. Itu cuma bagi makmum. Berarti Bapak Ibu dibedakan oleh Maliki antara kondisi kalau imam tak boleh, kalau makmum boleh. Sekarang bagaimana menurut Syafi'iyah? Syafi'iyah dalam mazhabnya mengatakan tidak disyaratkan mendiri dalam berdiri ketika membaca Fatihah. Maka berdiri dalam solat itu tidak disyaratkan mendiri. Jadi berdirinya itu rukun. Cuma apakah syaratnya, sahnya itu tidak bergantung dengan sesuatu apapun, maka Syafi'iyah tidak mensyaratkan. Yang penting berdiri, sekalipun dia berdiri dengan bersandar ke dinding, sekalipun dia berdiri dengan berpaku pada tongkat. Berarti ini satu-satunya mazhab. Menurut mazhab yang lain tidak sah. Menurut Syafi'iyah sah. Oleh karena itu, fala wisdanadal musalli, dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya orang yang salat bersandar kepada sesuatu, kalau seandainya tempat bersandarnya itu diambil atau roboh, maka dia pasti akan jatuh. Berdiri dia dalam keadaan bersandar seperti itu, apakah sah salatnya? Ajza'ahu ma'al karahah, maka salatnya sah. Coba Hanafi Maliki tadi tidak sah. Sekarang kalau Syafi'iyah mengatakan sah. Apa alasannya? Liwujudil qiyam. Kenapa? Karena yang dituntut itu berdiri. Mau bersandar, mau tak bersandar, yang penting berdiri. Kalau Hanafi tidak, hakikat berdiri itu. Sebab kalau dia sudah bersandar, kemudian kalau diroboh tempat bersandarnya itu, maka dia pasti jatuh. Berarti hakikatnya dia tidak berdiri. Itu kan pandangan Bapak Ibu, itu namanya istihad. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ada dua tadi pendapat Bapak Ibu sekalian, bahkan diriwayatkan di dalam mazhab. Jadi dalam mazhab sendiri itu terjadi perbedaan-perbedaan, apalagi tidak ada fatwa dari Imam Syafi'i sendiri. Sehingga ulama-ulama Syafi'iyah yang datang setelah Imam Syafi'i membahas masalah ini barangkali tidak pernah dipertanyakan ketika dalam hidup Imam Syafi'i. Lalu di zaman setelah itu dipertanyakan. Lalu mereka beristihad pula, ini kira-kira bagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka terjadilah di situ tiga pendapat dalam kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Bagi orang yang bersandar tadi, apakah disyaratkan mendiri dalam berdiri? Pertama, tidak disyaratkan. Kalau dia bersandar, jatuh itu roboh, jatuh pula dia. Bagaimana salat hukumnya? Sah, tapi makruh. Yang kedua, pendapatnya sama dengan pendapat jumhur Hanafi. Yustarat wa la tasih, yaitu disyaratkan dan tidak sah salatnya kalau dia bersandar selama dia sanggup berdiri. Ini pendapat kedua sama dengan jumhur. Pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i, jadi ada muqaranah antara mazhab, ada muqaranah internal mazhab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar fikih ini, kita akan mendapatkan dalam mazhab sendiri, apalagi kalau masalah itu tidak ada dalil, masalah itu masalah baru,
tidak ada dalil yang tegas dalam Quran dan Sunnah. Kemudian tidak ada pula nas fatwa daripada imam. Maksudnya dari Imam Abu Hanifah tidak ada, Imam Syafi'i tidak ada. Bagaimana ulama-ulama pengikutnya memfatwakan? Berusahalah, beristihadlah ulama-ulama mazhab itu memfatwakan sesuai dengan kaedah-kaedah fatwa yang telah dimanfaatkan oleh Imam Syafi'i dan fatwanya. Maka di situ terjadi pula perbedaan dalam ulama mazhab. Maka 3 dalam pendapat ulama mazhab Syafi'i. Pertama mengatakan tidak disyaratkan mendiri dalam berdiri dan dalam salat. Yang disyaratkan itu yang penting berdiri sekalipun dengan bersandar. Yang kedua, disyaratkan mandiri dalam berdiri. Maka kalau dia bersandar pada dia sanggup, salatnya tidak sah. Itu sama dengan pendapat jumhur. Yang ketiga adalah kalau seandainya dia boleh bersandar, tapi dengan catatan kalau dinding itu roboh dia tidak sampai jatuh. Maka di sini tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian, tetapi yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan berdiri. Yang disyaratkan itu yang penting berdiri. Baik. Sekarang bagaimana menurut pendapat Hanabilah? Kita ini kan belajar ini Bapak Ibu, muqaranatul madzahib, fikih perbandingan, supaya kita tahu bagaimana menurut ulama-ulama itu dalam memfatwakan tentang masalah. Dan ini menjadi amalan kita. Maka nanti jangan kita heran di sana mengamalkan begini, di sini mengamalkan begini, karena masing-masing ikut imamnya. Maka nanti kalau bapak sanggup berdiri pakai tongkat bapak sholat, menurut Hambali, menurut Hanafi tidak sah. Tapi kena bapak Syafi'i, santai aja bapak. Kenapa bapak pakai tongkat? Dasar kamu sanggup berdiri. Coba sini tongkat tu. Bisa kamu berdiri ni. Maka tak boleh pakai tongkat. Akan begitu. Tapi bapak bilang, saya mazhab Syafi'i. Walaupun sanggup berdiri boleh pakai dan sah solatnya. Itu menurut mazhab lain tak sah. Ini bapak sekalian. Coba lihat bagaimana kata Hanabilah. Hambali ya. Ini kan pengikut dia di Saudi. Lau istanada istinadan qawiyan ala syai'in bila uzrin batalat salatuhu wal qiyamu fardun biqadri takbiratil ihram wa qira'atil fatihah fil rak'atil ula wa fima ba'da rak'atil ula biqadri fatihah faqat. Di sini apa dia katakan? Kalau seandainya seorang yang salat padahal dia sanggup berdiri dan tidak ada musuh, tidak ada halangan, lalu dia bersandar dia dengan kuat kepada sesuatu, maka batalat salatu. Maka kalau pakai tongkat, dipegangnya tongkatnya itu gini aja, supaya tongkatnya mungkin tongkatnya tongkat emas, nanti kalau tidak dipegang nanti curi orang. Tidak boleh juga dia pakai tongkat emas, karena haram hukumnya memakai tongkat emas. Bapak Ibu sekalian, kalau dia bersandar dengan kuat pada sesuatu, padahal dia sanggup berdiri, uzur tak ada, batalat salatuhu. Kemudian berapa kadar berdirinya? Kadar berdirinya dibedakan antara rakaat. Untuk rakaat pertama dia wajib berdiri kadarnya kadar membaca takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Untuk rakaat berikutnya hanya sekedar membaca Fatihah saja, karena takbir intikal itu hukumnya sunnah. Ini Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah apa hukum mandiri dalam berdiri di dalam salat. Kan kita sudah tahu bahwa rukun salat itu berdiri tegak lurus. Sekarang bagaimana ukurannya berdiri tegak lurus itu? Itu ukurannya tadi membaca takbiratul ihram dan Fatihah. Ini mazhab jumhur. Kemudian yang kedua, apakah boleh dalam kondisi normal, dia tidak ada uzur, dia bersandar kepada sesuatu, berpatokan kepada tongkat. Banyak orang bawa pakai tongkat. Bolehkah dia pakai tongkat atau memegang kursi pada dia sanggup berdiri normal? Maka Bapak Ibu sekalian, di sini berbeda. Jumhur ulama mengatakan tidak sah kecuali dengan berdiri. Sedangkan Syafi'iyah
mengatakan sah selama dia berdiri. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang masalah